Shalom, selamat pagi sahabat Kuntum yang terkasih. Hari ini kita berjumpa lagi pada hari Jumat tanggal 26 November tahun 2021. Hari ini adalah hari biasa, pekan biasa yang ke-34 dengan warna liturgi kita adalah hijau. Pada pagi hari ini Kuntum mengambil tema perkataannya tidak akan pernah berlalu. Bacaan pada hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari kitab Daniel 7 ayat 2 sampai dengan 14. Kemudian Mazmur tanggapan dari tambahan Daniel 3 ayat 75 sampai dengan 81. Bait pengantar Injil dari Injil Lukas 21 ayat 28 dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas 21 ayat 29 sampai dengan 33. Bacaan Injil pada hari ini juga bisa kita baca dalam Injil Matius bab 24 ayat 29 sampai dengan 35 atau pada Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai dengan 31. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 21 ayat 29 sampai dengan 33. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini masih berbicara tentang persiapan datangnya akhir zaman. Pesan kuat yang masih sangat terasa adalah soal berjaga-jaga. Kalau kita diajak untuk memperhatikan pohon yang bertunas, sebagaimana tadi dinyatakan dalam Injil Lukas 21 ayat 29 sampai dengan 30, maka kita diminta untuk berjaga secara aktif guna menemukan suatu maksud dan jawaban. Berjaga di sini bukan tindakan pasif menunggu, apalagi tidak melakukan sesuatu atau apapun. Berjaga di sini juga berarti tetap aktif mengamati dan bekerja selayaknya manusia biasa. Dalam menunggu datangnya kerajaan Allah, bukan berarti kita melepaskan kewajiban manusiawi kita, seperti tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari, atau menjadi alasan untuk tidak lagi peduli kepada sesama. Justru dalam tugas tanggung jawab harian kita lah saat berjaga itu menjadi begitu bermakna dan begitu mendapat artinya. Hari ini Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa langit dan bumi akan berlalu, namun sabdanya tidak akan berlalu. Lukas 21 ayat 33. Di dalam iman, kita harus yakin dan percaya bahwa sabda Yesus Kristus adalah sabda yang hidup, sabda yang membawa kita pada keselamatan, dan sabda yang membawa kita pada berkat kebaikan. Menghadapi akhir zaman yang tidak seorang pun tahu kapan waktunya, maka Yesus Kristus mengajak kita untuk mempunyai pedoman dan pegangan yang kokoh, yakni pada sabdanya sendiri yang kita temukan terutama dalam kitab suci. Pertanyaannya sekarang adalah seberapa kita dekat dengan kitab suci. Mengetahui sabda Yesus Kristus berarti mengandaikan kita juga sering membaca kitab suci. Bagaimana mungkin kita akan mengerti sabdanya jika kita tidak pernah bersentuhan dengan kitab suci?
Jangan-jangan langit dan bumi akan berlalu, tetapi buku kitab suci juga pasti akan berlalu. Tentunya tidak ya, sahabat kuntum terkasih. Kita bukan orang-orang seperti itu. Pasti sabda-sabda yang ada di dalamnya tidak akan pernah berlalu dari hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Semoga kita semakin mencintai kitab suci untuk menjadikan hidup kita sebagai Alkitab yang hidup. Sehingga dengan demikian, maka pikiran, perkataan, dan perbuatan kita tidak menjadi kutuk bagi orang lain, namun justru mendatangkan berkat berlimpah untuk sesama. Tubuh kita akan berlalu, tetapi sabdanya yang hadir, tumbuh dan berkembang dalam hidup dan kehidupan kita akan tetap ada meski kita sudah meninggal. Warisan iman dan kebijaksanaan yang kita hidupi berdasarkan sabdanya akan selalu bisa dikenang dan berharga. Hidup yang baik akan membawa kenangan yang baik, sementara hidup yang tidak baik akan membawa kenangan yang tidak baik, bahkan dilupakan. Sahabat kuntum yang terkasih, semoga kita mampu berjaga dengan mengisi hidup yang bermakna, bermanfaat, dan berdaya guna. Shalom, selamat pagi dan terima kasih.